Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan Zakaifat berkisah. Baiklah, sebelumnya kita sudah bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama dalam hal persahabatan abadi maupun kepercayaan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka kali ini kita akan melanjutkan kisahnya tentang keluasan ilmu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abu Bakar As-Siddiq sebagai penafsir mimpi. Mungkin kalau masih ada waktu bisa kita lanjutkan dengan kisah lainnya, masih tetap tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ceritanya masih panjang loh, disimak baik-baik ya. Selamat mendengarkan. Keluasan ilmunya. Satu ketika seorang pembantu Abu Bakar menyerahkan upeti. Abu Bakar biasa memakan sebagian dari upeti yang diberikan pembantunya itu. Kala itu pembantunya memberikan sesuatu, Abu Bakar pun langsung memakannya. Tiba-tiba pembantunya itu bertanya, "Tidakkah engkau bertanya apa yang telah kuberikan itu?" Abu Bakar terkejut. Ia balik bertanya, "Apakah itu?" "Pada masa jahiliyah aku pernah meramal untuk seseorang, padahal aku sama sekali tidak bisa meramal. Aku sudah membohonginya. Lalu orang tadi datang memberikan makanan yang baru saja engkau makan." Papar pembantu itu penuh khawatir. Ia menunggu reaksi Abu Bakar. Abu Bakar tersentak. Ia langsung memasukkan jari tangannya ke dalam tenggorokannya. Ia berupaya agar bisa memuntahkan makanan tadi. Seketika itu, keluarlah semua makanan dari perutnya. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai Abu Bakar. Apakah engkau melakukan itu hanya untuk mengeluarkan satu suapan saja?" tanya seseorang yang berada di dekat Abu Bakar. "Jika saja makan yang kuusap tadi tidak mau keluar kecuali dengan nyawaku, pasti aku akan mengeluarkannya dengan nyawaku. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah yang paling pantas untuknya. Itulah yang membuatku khawatir. Aku takut jika sebagian tubuhku akan tumbuh dari makanan haram itu," papar Abu Bakar tegas. Abu Bakar merupakan sahabat yang sangat berhati-hati dalam kebenaran. Riwayat di atas menggambarkan bagaimana ia berhati-hati bahkan dalam setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya. Dia akan menolak segala sesuatu yang mengandung subhat. Selain itu, keluasan ilmu Abu Bakar As-Siddiq juga tidak diragukan lagi. Setelah Rasulullah SAW, selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakarlah orang yang sangat berilmu dan memahami agama. Ia juga di antara para sahabat yang sangat baik bacaan Al-Qur'annya. Keluasan ilmunya bahkan sampai kepada hal-hal yang tidak terlihat bagi orang lain. Abu Bakar juga merupakan sahabat yang sangat berani. Amat besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan sangat gemar bertaubat. Abu Bakar sangat yakin terhadap ajaran Rasulullah SAW yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menyertai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keyakinan ini membuat Abu Bakar memiliki ketaatan beribadah yang sangat tinggi, termasuk ibadah sunnah, seperti puasa di luar bulan Ramadan, bersedekah, dan berbuat baik terhadap sesama. Semua perbuatan dilakukan Abu Bakar mencerminkan keluasan ilmunya tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Dengan segala keluasan ilmunya, Rasulullah SAW pun mengutamakan Abu Bakar menjadi imam. Tidak hanya itu, pada tahun ke-9 Hijriah, Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin rombongan haji. Rasulullah SAW memberikan kepercayaan ini karena hanya Abu Bakar yang sangat paham tentang ilmu manasik hajinya. Di samping keluasan ilmunya tentang Al-Quran, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari Abu Bakar. Di antaranya Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Arm, Ibnu Abbas, dan Huzaifah radhiyallahu anhum. Termasuk juga beberapa putra-putrinya seperti Abdurrahman, Muhammad, dan Aisyah. Bahkan sejumlah perawi dari kalangan tabi'in ikut meriwayatkan hadis darinya. Lantas, ilmu apa lagi yang dikuasai oleh Abu Bakar? Pengen tahu kan? Yuk kita lanjut. Suatu ketika, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Ia menceritakan tentang mimpinya. "Wahai Rasulullah, semalam saya bermimpi melihat segumpal awan meneteskan minyak samin dan madu. Kulihat orang-orang menadahkan tangannya ke arah awan tersebut.
Ada yang mendapat banyak dan ada pula yang mendapat sedikit. Lalu saya melihat seutas tali terjulur dari langit ke bumi. Saya melihat engkau memegang tali itu, lalu naik ke atas. Setelah itu, ada seseorang yang turut memegang tali itu dan ikut naik mengikuti engkau. Laki-laki lain juga menyusul. Kemudian, ada seorang lagi yang ikut naik, tetapi tali itu terputus. Setelah talinya disambung kembali, ia naik terus ke atas. Ujar laki-laki itu memaparkan mimpinya. Wahai Rasulullah, demi Allah, izinkan aku menafsirkan mimpi itu. Ujar Abu Bakar yang sejak tadi serius menyimak. Tafsirkanlah, balas Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar pun mulai menafsirkan mimpi laki-laki itu. Matanya lurus seolah berpikir. Awan yang ada dalam mimpi itu adalah Islam. Sedangkan minyak samin dan madu yang menetes dari awan itu adalah Al-Quran yang manis dan lembut. Kemudian yang ditada oleh orang-orang dalam mimpimu itu adalah mereka yang mendapat pemahaman dari Al-Quran. Ada yang memperoleh pemahaman yang banyak, ada juga yang sedikit. Sedangkan tali yang terulur dari langit itu adalah kebenaran. Engkaulah yang membawa dan meyakini kebenaran itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat engkau. Wahai Rasulullah, kebenaran itu diikuti pula oleh orang lain sehingga mereka mencapai derajat yang tinggi. Yang lainnya pun terus mengikuti hingga tiba-tiba tali itu terputus. Namun, orang-orang itu berusaha menyambungnya kembali hingga ia mampu mengikuti engkau untuk memperoleh derajat yang tinggi. Demi ayahku dan engkau, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, apakah mimpi yang kutafsirkan ini benar? Tanya Abu Bakar di akhir penafsirannya itu. Tafsir mimpimu itu sebagian benar, namun sebagiannya salah, wahai Abu Bakar. Jawab Rasulullah SAW membuat Abu Bakar tertegun. Demi Allah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku mana yang benar dan mana yang salah. Pinta Abu Bakar harap-harap cemas. Janganlah kamu bersumpah dalam menafsirkan mimpi, balas Rasulullah SAW mengingatkan Abu Bakar. Abu Bakar tertunduk dan segera beristighfar berkali-kali. Ia benar-benar merasa telah melakukan kesalahan dengan sumpahnya atas tafsir mimpi itu. Tafsir mimpi hanyalah dugaan manusia belaka. Kepastiannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang Abu Bakar bersumpah atas tafsir mimpinya. Pada masa awal tersebarnya Islam, penafsiran mimpi dianggap sebagai praktik spiritual atau keagamaan. Namun hanya yang memiliki hati suci yang mampu menafsir makna mimpi. Pada masa itu, Abu Bakar merupakan penafsir mimpi yang cukup terkenal. Kelebihan dan keistimewaannya ini diketahui di kalangan kaum muslim pada masa itu. Selain Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang paling pandai menafsirkan mimpi di antara umat Islam. Begitu Muhammad bin Sirin memberikan pernyataan. Pada kisah lainnya, Ibunda Aisyah putri Abu Bakar juga pernah bermimpi. Beliau menceritakan kepada ayahnya tentang mimpi itu. Wahai ayah Anda, aku melihat 3 bulan jatuh ke dalam rumahku, kata Ibunda Aisyah kepada ayah tercintanya itu. Jika benar mimpimu itu, di dalam rumahmu akan dikuburkan 3 manusia terbaik, jawab Abu Bakar. Beberapa waktu kemudian, mimpi Ibunda Aisyah itu satu persatu menjadi kenyataan. Rasulullah SAW wafat di rumah itu. Abu Bakar pun berkata, wahai Aisyah, ini adalah bulan terbaikmu. Begitulah Abu Bakar, ia memiliki keistimewaan dalam menafsirkan mimpi. Kelebihan yang ada pada diri Abu Bakar ini menjadi salah satu pengerat hubungan persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Apalagi ya keistimewaan Abu Bakar sang khalifah terpilih itu. Masih mau mendengar kisahnya? Insya Allah bertemu lagi dengan kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Di-share juga boleh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu berkenan dengan Zaika Ifat berkisah. Sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye.